Disiarkan langsung dari Studio 1 Suara HMM Papua. Mitra pendengar, inilah Serambi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio HMM dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana alhamdulillah di sore hari ini kita bersama bertemu di udara lewat siaran Radio HMM Darus Sa'adah 68 Tembagapura. Dan alhamdulillah di sore hari ini saya dibantu oleh operator Bapak Haji Budi. Ya, beliau adalah operator di studio 68 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada semua kaum muslimin wal muslimat yang menyimak, yang mendengarkan di saluran Radio HMM 68 ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada tauladan kita, kepada Nabi kita, kepada Rasul kita, yakni Habibi wa Habibana Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan ini atau di sore hari ini, saya pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, khususnya kepada YMM Freeport Indonesia dan juga Pangan Sari Utama dan juga ibu-ibu DPW dan juga DKM Darus Sa'adah yang sudah memberikan setiap hari takjil dan makan sahur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semuanya dengan kebaikan yang barokah di dunia dan barokah kelak di akhirah. Amin Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang saling sayang menyayangi di dunia ini. Tidak hanya sayang menyayangi dengan sesama manusia saja, tapi dianjurkan juga harus sayang menyayangi kepada makhluk Allah selain manusia, baik hewan maupun tumbuhan. Dengan adanya kasih sayang ini, ya,
atau yang dikatakan tentang cinta, maka cinta itu tumbuh akan menjadi kasih dan sayang di dalam hati dari awalnya cinta. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan anhu kepada Anas bin Malik. Sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha ta'ala ibadan yudha'u lahum yawmal qiyamah al-manabira yaq'uduna 'alaiha hum qaumun libasuhum nuru wa wujuhuhum nur. Dikatakan di sini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya akan duduk mereka itu di hari kiamah, yakni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang terpuji, tempat yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Tempat apakah itu? Yakni al-manabira, yakni mimbar-mimbar yang diagungkan. Yaq'uduna 'alaiha, dan mereka itu duduk di atas mimbar itu. Ya. Dan kaum ini memakai pakaian. Pakaiannya bercahaya, wajahnya bercahaya. Ya. Laisu anbiya'i, ini bukan bagian daripada nabi. Wala syuhada, dan juga bukan bagian dari orang-orang yang mati syahid. Yaghdituhumul anbiya'a wa syuhada, maka dikatakan di sini menginginkan juga para nabi dan para syuhada atau orang-orang yang mati syahid ingin kedudukan yang mulia seperti kaum ini atau seperti hamba ini. Ya. Yakni kedudukan mimbar yang ditinggikan di hadapan Allah. Mimbar yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Satu kali lagi para nabi juga takjub. Orang-orang yang mati syahid juga takjub melihat kedudukan kaum ini. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu wahai utusan Allah? Wahai kekasih Allah? Wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-muttahabuna fillah." Inilah orang-orang yang selalu saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memandang suku, tanpa memandang ras. Mereka ini rukun saling cinta mencintai di dunianya. Kemudian dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mutazawiruna fillah. Kemudian ini saling kunjung mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisuna fillah. Kemudian duduk bersama di dalam satu masjid tanpa saling sikut kiri sikut kanan, tanpa saling cubit kiri cubit kanan, tanpa saling merendahkan, tanpa saling mengecewakan, tanpa saling menyakiti hati satu sama lainnya. Wal mutajalisuna fillah, duduk bersama. Inilah orang-orang yang akan ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala martabatnya, dan inilah orang-orang yang akan mendapatkan mimbar-mimbarnya Allah Subhanahu wa taala yang akan diciptakan di hari kiamah, akan dikasih pakaiannya bercahaya, wajahnya bercahaya. Kenapa demikian? Amalan-amalan di dunianya baik dan benar, saling cinta mencintai, saling kunjung mengunjungi, duduk bersama, tidak memutuskan silaturahim. Subhanallah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, duduk bersama, ya,
saling ngunjung mengunjungi tanpa memutuskan silaturahim. Ya. Ada pepatah dari ulama terdahulu, ya, atau dikatakan salafus shalih mengatakan, ketika kita duduk bersama, maka itu menandakan kita jadi tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama salaf dulu mengatakan juga, apabila saling cinta mencintai di dunia ini akan dijadikan disebut tetangganya Allah Rabbul Alamin. Ya, maka nanti insya Allah akan bahas siapa tetangga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, dalam salah satu riwayat dikatakan auhallahu ta'ala, ya, dalam kisah dikatakan auhallahu ta'ala, Allah memberikan wahyu ila Musa alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, hal amilta li amalan qattu. Wahai Musa, amal apakah atau berbuat apakah kamu untukku? Atau dikatakan, kamu berbuat amal untukku, punyakah? Kalau bahasa kita gitu di sini, ya. Maka dikatakan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam menjawab pertanyaan daripada pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, illahi sholaitulaka. Ya Rabb, salatku untukmu. Ini kata Nabi Musa. Wasumtu, dan puasaku laka untukmu. Wa tasaddaqtu laka, dan sedekahku untukmu. Wa dzakartu laka, dan dikirku untukmu wahai Rabb. Subhanallah. Ketika Nabi Musa ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu teh punya amal untukku, kata Allah. Jawaban Nabi Musa, salat aku untukmu ya Rabb, puasaku untukmu ya Rabb, sedekahku untukmu ya Rabb, zikirku untukmu ya Rabb. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kebaikan Nabi Musa alaihi salam ini. Subhanallah. Niatnya lillahi taala. Kalau Nabi gitu, Rasul begitu, ya. Punya pangkat Nabi, punya pangkat Rasul seperti Nabi Musa mengatakan semuanya lillahi taala, salat untuk Allah, sedekah untuk Allah, ya, zikir untuk Allah. Ya. Tidak mempunyai riya di dalam hatinya, hanya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk dipandang oleh manusia, tidak untuk dipandang oleh sesama makhluk, tidak untuk dipandang dipuji oleh sesama hakul adam, tetapi semua amalan-amalan kebaikan para nabi dan para rasul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, inna salata laka burhanun. Wahai Musa, sesungguhnya salatmu burhanun, itu bukti keimananmu, bukti ketakwaanmu kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa saumu laka junnatun, dan saumu itu adalah perisai. Kemudian kata Allah, wa saddaqtu laka, dan sedekahmu itu dhillun, adalah salah satu dhilum itu kalau bahasa di Garut tempat ngiuhan, aub-aub, ya, tempat berteduh, ya. Wa dzakartu laka, dan dikirmu itu hanya untukmu. Maka Nabi Musa bingung ketika Allah bertanya, ya. Jadi kita juga akan bingung nih.
Salatku kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya bagi Rabb alam semesta alam. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salat kita, puasa kita, haji kita, semua amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Musa dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kembali lagi kepada diri kita. Salat untuk kita, sedekah untuk kita, zikir untuk kita. Ini Nabi Musa juga gitu. Apa amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Musa dengan kebingungan begitu, beliau mengatakan, ya, fa ayyu amali amalatuli. Terus, ya Rabb, apa atuh amalanmu untukku, kata Allah. Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala beliau, atau mohon maaf, faqala, maka Nabi Musa berkata, dulani ala amalin huwalak. Ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku amalan diriku untukmu, ya Rabb. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, hal walaita li waliyan qatu wa hal adaita li aduan. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, apakah engkau sudah bersama-sama dengan kekasihku? Apakah kamu sudah mencintai kesayanganku? Apakah kamu sudah sayang terhadap makhluk-makhlukku ahli ibadah? Dan apakah engkau sudah membenci apa yang dibenci olehku? Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan, ya Rabb, satu kali lagi berikanlah petunjuk untukku, ya Rabb. Fa'allim ma'ana ahabbal a'malu illallah alhabu fillah wala bughdu fillah. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni amalan untukku yang diserahkan kepadaku, yakni orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku di dunia, dan orang yang membenci karena aku benci, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai terhadap sesama, orang yang saling sayang menyayangi terhadap sesama, dan mudah-mudahan kita bisa menghindari apa yang dibenci oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman atau menyeru di hari kiamah. Bagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamah? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabuna fiyya?" Di manakah orang-orang saling cinta mencintai untukku? Fawa'izzati wa jalali, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, al-yauma di hari ini, adillahu min bidilli yauma la dilla illa dilli. Di hari ini tidak ada naungan untuk mereka kecuali naunganku. Subhanallah, ketika di alam mahsyar kita tidak ada naungan. Tetapi kalau kita amalan kita baik dengan sesama manusia, hubungan hablu minan nasnya kita baik dan bagus, hubungan dengan hablu minallahnya juga baik dan bagus, maka kita kelak nanti akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni lindungan dari Allah. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah aplikasikan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Cintailah sesama manusia, cintailah makhluk Allah, cintailah tubuh-tubuhan, cintailah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangilah oleh kita. Maka mungkin salat kita banyak tidak khusyuknya ketika mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya. Habis itu berhenti sedikit datang. Kalau karyawan ingin cuti, kalau bulan Ramadan tanggal 20 udah pengen ke mall, ya.
Kalau sudah tanggal 25, Allahu Akbar, ingat di meja belum ada kue tar, belum ada kue-kue kue-kue lebaran, ya. Nah, di sini dikatakan maka mungkin salat kita tidak khusyuk. Saum kita memang tidak ada ada yang lupa niat atau apapun, ya. Sedekah kita mungkin ada ria, ingin dipuji, ingin disanjung, tetapi inilah amalkanlah. Mungkin kita cinta mencintai dengan sesama manusia, menyayangi hewan apa yang diperintahkan, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangi itu. Mungkin itulah yang akan bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala akhbirukum birijalikum min ahlil jannah." Bolehlah aku memberitakan, mengkhabarkan kepada kalian semua, yakni seseorang di antara kalian min ahlil jannah, dari ahli surga. Maka dikatakan, "Bala ya Rasulullah," baik Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nabiyyu fil jannah." Semua para nabi ada di dalam surga. Wasodikin, dan orang-orang sodikin fil jannati ada di dalam surga. Wasyahidi, dan wasyahidi fil jannah, dan orang-orang yang mati syahid juga ada di dalam surga. Ya. Dikatakan lagi di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda dari hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-muttahabuna wal mutazawiruna fillah ala umudi miyakutihi hamra." Dikatakan di sini orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, saling kunjung mengunjungi karena Allah, akan ada di atas pilar dari yakut yang berwarna merah. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya itu tempat yang penuh dengan cahaya, kama tada'us syamsi, sebagaimana cahaya matahari ala ahli dunia, yakni menyinari alam dunia ini. Subhanallah. Maka dikatakan lagi di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyaba hadra min sundusin maktuban ala jibahihim." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian yang berwarna hijau dari sutranya surganya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di surga. Maktubun, maka ditulis ala jibahihim, di atas atau atas tempat sujudnya, yakni kalau di kita adalah kening, ya, atau bahasa agak ininya tarang kalau bahasa Garut, ya, tarang gitu ya. Maka dikatakan di sini, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tertulis orang tersebut di wajahnya, yakni orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah dan saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sayang menyayangi akan mendapatkan titel yang tinggi. Ya, tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan adanya ini silahkan kita saling cinta mencintai, ya. Ring pertama, istri cintai, anak cintai, apalagi kedua orang tua cintai, keluarga kita muslimin muslimat itu saudara kita cintai. Jangan sampai kita saling sakit menyakiti, jangan sampai kita saling sikut menyikut. Ini tidak boleh
ya. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, "Idza tama'a al-awwaluna wal akhiruna." Apabila manusia semuanya dari mulai yang awal sampai yang akhir dikumpulkan di alam mahsyar, nanda munadi, kemudian diseru dan menyeru, ya, aina jiranallah fi ardihi, di manakah tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala, fi dunya, yang dimaksud fi ardihi yakni tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fatakumu, ketika disuruh maka berdiri ta'ifatun minan nas yuridunal jannah, maka semuanya berhimpun manusia yuridunal jannah, kemudian berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatakula lahum, maka berkata kepada mereka, siapa al-malaikatu, yakni malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, aina turidun, nah, dikatakan demikian, apa yang engkau harapkan? Fayakuluna, maka manusia semuanya ini berkata, al-jannatu, aku berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Fataqulul malaika, maka malaikat berkata, bisakah engkau semuanya masuk surga sebelum ada hisab? Fayakuluna, maka manusia ini berkata lagi, na'am, bisa wahai malaikat. Fataqulul malaika, maka berkata lagi ini para malaikat, man antum, siapa engkau? Bahasa Sunda, saha maneh. Nah ya, man antum, saha ari anjeun teh. Ya, man antum, saha ari jenengan teh, itu ya. Bahasa Sundanya begitu, ya. Fayaqulu, maka, atau mohon maaf, fayaquluna, maka berkata ini malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau mohon maaf, fayaquluna, maka berkata semua manusia ini kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, nahnu, kami semua ini jiranallah, yakni tetangga-tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh semua malaikat berkata lagi kepada semua manusia yang berdiri itu, ya, wahai manusia, apakah Allah punya tetangga di dunia? Maka dikatakan oleh manusia, kunna mutahabina fillah, kami ini semua adalah yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kamilah adalah tetangga Allah waktu di dunia. Fataqulul malaikah, maka malaikat berkata demikian kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bisa disebut tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Gini kata malaikat, udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin. Maka dikatakan oleh malaikat, sok atuh ayeuna mah gera masuk, sok atuh, ya, silahkan kamu teh masuk ke dalam surga. Itu fa ni'ma, maka di dalam surga itu tempat-tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu tempat pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunianya, mutahabuna, yakni orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari pembahasan ini, yakni yang pertama adalah jalankanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang diperintah oleh Allah, hablu minallah, vertikal dengan Allah, yakni berhubungan dengan Allah. Yang kedua, jangan lupakan hablu minanas, yakni horizontal dengan sesama manusia. Kita beribadah baik dengan Allah tapi jelek terhadap manusia, itu dipertanyakan keimanannya. Kita baik dengan sesama manusia tapi kita tidak baik hubungan dengan Allah, dipertanyakan juga keislamannya. Kemudian yang terakhir, marilah kita tunaikan
marilah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita saling cinta mencintai dengan sesama manusia, tidak saling mengejek, jangan saling merendahkan, jangan saling kita menyakiti satu sama lain. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbuat baik terhadap sesama manusia, berbuat baik terhadap hewan, berbuat baik terhadap alam, berbuat baik terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang punya titel, punya pangkat, yakni pangkat yang paling tinggi, yaitu bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut tadi al-mutahabuna, atau saling cinta mencintai karena Allah, bisa disebut tetangganya Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surganya Allah Rabbul Alamin. Mungkin itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di sore hari ini penyampaian. Mohon maaf bila ada salah-salah, mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rukmana yang tidak sempurna, hanya kesempurnaan milik Allah Rabbul Alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pendengar suara HMM, baru saja kita ikuti bersama program Serambi Ramadan yang dipersembahkan oleh 106 FM Suara HMM dan Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia. Sampai berjumpa lagi dalam program Serambi Ramadan selanjutnya. Bismillah, kumulakan niat suci untuk menyambut hadirmu kembali. Bulan suci Ramadan yang dinanti bagi mukmin sejati. Hati gembira penuh sukacita, persiapkan diri dengan sempurna. Semoga Ramadan ini bermakna, ku kan jadi bertakwa. Tarawih bersama, tadarus Al-Quran, jadi amalan penyubur jiwa. Sedekah dan infak, juga zakat fitrah, sucikan diri lahir dan batin. Allahumma sallam Ramadan, marhaban Ramadan, sambutlah Ramadan penuh rahmat dan anugerah.